Akhirnya malamnya itu, malam hari ke-29 ini, saya berdoa sama istri. Tetapi saya tidak tahu siapa itu Yesus, apa itu agama Kristen. Waktu itu saya tidak tahu. Tetapi saya mengambil waktu itu sebuah keputusan, saya berdoa seperti ini. Waktu itu saya berdoa, tapi saya tidak tahu siapa itu Yesus itu. Dan saya berdoa begini, Yesus, saya tidak tahu siapa Anda. Saya ingin sembuh. Tolong beri petunjuk bagi saya. Siapapun Anda, siapapun kamu, berikan saya kesembuhan Tuhan. Shalom, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Bapak ini, saya mengingat sebuah lagu. Judulnya seperti ini. Tuhan hanya sejauh doa. Engkau bisa menggapai Tuhan ketika engkau berdoa. Engkau bisa berbicara dengan Tuhan. Apapun yang engkau gumulkan, apapun yang menjadi persoalan beban hidup kita, Tuhan segala-galanya. Nah, teman-teman, kesaksian Bapak ini sama sekali tidak pernah tahu tentang Yesus. Tidak pernah mendengar tentang Yesus. Ia hanya berdoa, Yesus, saya tidak mengenal siapa kamu, siapa Anda. Jika engkau adalah Tuhan, tunjukkanlah jalan itu kepadaku. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Inilah mujizat yang dialami oleh Bapak ini sekeluarganya. Seketika itu pun sakit mereka menjadi sembuh. Dan inilah mujizat membuatnya tersenyum bahagia bersama keluarganya. Dan saat ini mereka mulai hidup baru di dalam Tuhan. Kebahagiaan melimpah dalam kehidupan mereka. Mari kita simak kesaksian selengkapnya video berikut ini. Nama saya Inyoman Sukertiase. Saya dari Kota Seririt, Singaraja, Bali. Baik, dulu tepatnya itu 13 tahun lalu, saya sedang sakit waktu itu. Istri saya pun juga sakit. Saya sudah kesana kemari mencari obat, kesana kemari cari, istilahnya kalau di Bali orang pintar, biar bisa saya sembuh, istri saya juga sembuh. Istri saya pendarahan selama 4 bulan. Dan saya waktu itu habis kecelakaan, kena ditabrak sama dump truck waktu itu. Nah, sudah berbagai cara saya jalani, saya lakukan agar bisa mendapatkan kesembuhan, tapi Tuhan berkata lain. Saya tidak bisa sembuh selama sekian bulan, dan akhirnya saya berputus asa waktu itu. Kemudian saya berkata sama istri saya, dan kami berdua sama-sama bicara begini, siapapun yang bisa menyembuhkan kami, dan apapun keyakinannya, kami akan mengikuti. Karena kami sudah putus asa pada saat itu untuk berusaha untuk biar bisa sembuh kami. Dan akhirnya karena sudah putus asa sekali, sudah mencari obat ke sana kemari tidak bisa, akhirnya saya mencari sebuah gereja pada saat itu. Karena waktu itu saya belum didoakan, atau saya belum, cuman satu ini yang belum saya temui. Akhirnya saya berusaha coba untuk mencari sebuah gereja. Waktu itu karena kami tidak tahu apa-apa, kami bermaksud untuk mencari obat ke sebuah gereja. Tapi waktu itu sudah 29 hari perjalanan saya untuk mencari sebuah gereja ini, tetapi tidak pernah ketemu selama 29 hari ini. Padahal pada saat itu di hari yang ke-29 ini, saya duduk di depan sebuah gereja ini yang ada di Seririt. Saya duduk di sana sambil saya teleponan sama istri saya,
kok nggak ketemu yang namanya gereja itu di mana. Nah, saya ceritakan lokasi saya, ya di sana tidak ada gereja ini gitu. Hanya karena sudah agak siang, saya pulang. Nah, saya pulang, saya ceritalah pengalaman saya sama istri kalau tidak ketemu gitu. Akhirnya malamnya itu, malam hari ke-29 ini, saya berdoa sama istri. Tetapi saya tidak tahu siapa itu Yesus, apa itu agama Kristen. Waktu itu saya tidak tahu. Tetapi saya mengambil waktu itu sebuah keputusan, saya berdoa seperti ini. Waktu itu saya berdoa, tapi saya tidak tahu siapa itu Yesus itu. Dan saya berdoa begini, Yesus, saya tidak tahu siapa Anda. Saya ingin sembuh. Tolong beri petunjuk bagi saya. Siapapun Anda, siapapun kamu, maaf ya. Berikan saya kesembuhan Tuhan. Dan tolong, saya ingin mencari gerejamu. Tolong ketemukan saya dengan gerejamu agar saya bisa mencari obat. Seperti itu dulu, karena memang saya tidak mengerti, tidak tahu kalau di Kristen itu, di gereja itu tidak ada yang namanya dukun, tidak ada namanya orang pintar. Tetapi karena waktu itu pikiran saya biar sembuh saja, istri saya biar sembuh gitu. Dan beberapa kali saya juga berdoa seperti itu karena memang waktu itu saya memang tidak tahu siapa itu Yesus itu, kami tidak tahu. Akhirnya setelah besok paginya saya berjalan lagi, dan waktu itu saya terkejut karena di tempat kemarin saya duduk itu ada tanda salibnya, itu pintu gereja itu. Di tempat saya kemarin duduk di sana itulah gerejanya itu. Tetapi saya tidak mengerti juga kenapa sampai saya tidak bisa melihat, padahal pintu itu besar dan tanda salibnya itu besar sekali waktu itu. Ya, tetapi waktu itu saya langsung masuk, pas hari ke-30 itu saya masuk. Begitu saya masuk, saya ketemu dengan seorang pendeta. Sampai saya masuk, beliau melihat saya, langsung saya dibilang, ngapain kamu kesini? Kami tidak menerima sumbangan apapun kami tidak menerima, seperti itu. Beliau pikir saya ini pengemis pada saat itu, karena ya tidak menyalahkan juga, karena penampilan saya waktu itu compang-camping, pakai tongkat itu pun dari pipa pada saat itu, karena keadaan kami yang memang serba kekurangan waktu itu, dan sakit saya juga lumayan, istri saya juga lumayan parah. Akhirnya saya bilang begini sama pendeta itu, maaf pastor, saya kesini ingin mencari obat. Saya bilang seperti itu. Obat apa yang kamu cari kesini? Beliau menjawab seperti itu. Di sini tidak ada obat, di sini tidak ada dukun. Dan saya pun bukan pastor, saya ini pendeta, saya seorang pendeta. Kamu jangan panggil saya pastor, panggil saya pendeta. Oh iya, maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Karena memang betul-betul tidak tahu pada saat itu. Dan akhirnya saya bercerita dengan beliau. Tapi beliau waktu itu tidak percaya dengan keadaan saya dengan istri. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengantar saya pulang biar bisa ketemu dengan istri. Dan beliau mendoakan saya dengan istri, dan puji Tuhan pada saat itu mujizat terjadi bagi kami dan istri kami. Istri saya waktu itu tidak ada hitungan jam, pendarahan istri saya waktu itu langsung berhenti, karena istri saya pendarahan dari hidung, dari
bibir, dari pantat, dari kemaluan. Itu pendarahan itu selama 4 bulan. Dan saya bersyukur sekali pada saat itu didoakan sama Pak Pendeta itu, dan akhirnya istri saya sembuh. Dan pada saat itu saya langsung ngomong sama beliau itu, Pak, saya ingin mengikut Tuhan. Saya ingin ada di gereja Anda. Karena saya sudah berjanji seperti siapapun yang bisa menyembuhkan saya, apapun keyakinannya, saya ikuti. Dan ini adalah mujizat bagi saya dengan istri saya bisa sembuh. Saya bilang begitu sama beliau. Tapi beliau masih tetap menolak. Kamu jangan ikut dengan keyakinan saya, ikutilah keyakinanmu. Karena saya tidak mau dibilang kalau saya memaksa kamu untuk ikuti keyakinan kami, dia bilang begitu. Tapi saya ngotot juga waktu itu, dan akhirnya saya tetap ikut beribadah di sana walaupun saya belum dibaptis pada saat itu. Saya tetap beribadah di sana karena kami sudah komitmen dengan istri, walaupun kami sering dijemput karena pada saat itu kami tidak memiliki kendaraan. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah 13 tahun mengikut Tuhan. Kalau dibilang agak berat sih sebenarnya bukan agak berat lagi. Kalau menurut saya itu paling berat bagi kehidupan kami. Memang banyak sekali cobaan-cobaan yang kami alami. Awalnya kami bergereja di salah satu gereja di tempat di mana saya waktu itu doakan oleh pendeta itu. Tapi karena ada akar kepahitan, saya keluar dari gereja tersebut dan saya sempat tidak bergereja selama 2 tahun. Tetapi karena kami sudah komitmen dan kami percaya dengan Tuhan, dengan Yesus, kami tidak beralih ke keyakinan kami yang lama ataupun beralih ke keyakinan yang lain, karena kami sudah komitmen pada saat itu. Kami akan selalu percaya dengan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan mujizatnya kepada kami. Dan pada saat kami di gereja pertama itu, berkat puji Tuhan mengalir bagi kami pada saat itu. Tetapi setelahnya itu mungkin karena kesalahan, sesuatu kesalahan mungkin yang kami sempat perbuat pada saat itu, ataupun memang seperti itu jalan daripada Tuhan, kami ini terpuruk lagi. Kami terpuruk, kami sempat sampai tidak bisa makan pada saat itu, dan sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang teman, dan teman itu mengajak saya bergereja juga di tempatnya dia bergereja, tapi ini gereja yang lain ya, gereja yang nomor 2. Tetapi kami di sana juga ada akar kepahitan. Kami keluar juga dari gereja tersebut, dan sampai akhirnya kami memang tidak bergereja pada saat itu, tetapi kami tetap sembahyang, kami tetap memuja Tuhan dengan istri, karena saya berpikir pada saat itu Tuhan ada di mana-mana. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kami, dan sampai akhirnya kami tidak punya gereja pada saat itu. Kembali lagi kami tidak bergereja pada saat itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kesaksian seorang Bapak ini sangat memberkati, dan kita melihat Tuhan membuat mujizat yang begitu besar terjadi dalam keluarga besarnya. Saat ini mereka bisa hidup bahagia, menikmati berkat Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Coba kalau ia mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya kepada Yesus, apa yang terjadi? Kesaksian ini pun pasti kita tidak mendengarkan. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, marilah kita terus percaya bahwa Yesus, Tuhan, adalah jalan dan keselamatan bagi kita semua. Ayo percaya Tuhan Yesus, pasti selamat.